Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Teori Pembuatan atau Pengambilan Keputusan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama, Mailia Rahmi sebagai pemateri. Yang kedua, Sari Rahmadani sebagai pemateri. Yang ketiga, saya sendiri, Zakiatul Fiona sebagai moderator. Untuk materi pertama yang akan disampaikan oleh Mailia Rahmi. Kepada Mailia Rahmi dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Baik, di sini saya Mailia Rahmi akan membacakan materi tentang teori klasik, yaitu terkait dengan hakikat teori klasik dan proses pengambilan keputusan berdasarkan teori klasik. Nah, Liit menganggap bahwa teori keputusan klasik memandang pembuat keputusan bertindak dalam berbagai kondisi yang penuh kepastian. Huzinski mengasumsikan bahwa pembuat keputusan bertindak objektif, memiliki informasi lengkap dan mempertimbangkan semua alternatif yang mungkin dan konsekuensinya sebelum memilih solusi optimal. Menurut paham model rasional, hal penting yang harus diingat ketika menjelaskan sebuah keputusan hasil dari proses yang rasional adalah adanya pemaparan tentang unit analisis dan apa yang menjadi pedoman perilaku. Selain itu, sebuah keputusan haruslah memiliki tujuan. Untuk mengetahui sebuah keputusan rasional haruslah dihubungkan dengan objektif dari si pembuat keputusan. Dengan demikian, dalam keputusan harus ada sebuah tujuan. Yang kedua, proses pengambilan keputusan berdasarkan teori klasik. Nah, proses dalam model pengambilan keputusan klasik dimulai dengan tahapan mengidentifikasi situasi keputusan. Nah, setelah pembuat keputusan melakukan identifikasi tentang masalah atau peluang, maka dilakukan pengembangan tujuan dan kriteria. Nah, pengambil keputusan menentukan kriteria untuk memilih di antara alternatif untuk mengatasinya. Para pengambil keputusan perlu menentukan hasil yang ingin dicapai. Nah, setelah tujuan dan kriteria telah ditetapkan, maka tahap selanjutnya dalam model pengambilan keputusan klasik adalah menghasilkan alternatif. Nah, pengambil keputusan harus mempertimbangkan alternatif yang berhasil didasarkan pada pengalaman di masa lalu. Jika situasi saat ini serupa, solusi masa lalu dapat digunakan secara efektif. Tetapi jika situasinya tidak sama, kita harus menghasilkan alternatif baru. Nah, langkah keempat dalam proses ini adalah menganalisis alternatif yang dihasilkan. Untuk memulainya, diperlukan penentu alternatif mana yang akan menghasilkan hasil yang dapat diterima. Nah, dalam menentukan alternatif ini, teori klasik menguji seluruh alternatif yang ada tanpa terkecuali. Nah, memilih alternatif terjadi secara alami dari hasil analisis. Model pengambilan keputusan klasik berpendapat bahwa manajer akan memilih alternatif yang memaksimalkan hasil yang diinginkan. Setelah hal tersebut, maka perlu dilakukan implementasi keputusan yang telah ditetapkan. Nah, dalam model pengambilan keputusan klasik, implementasi keputusan efektif memiliki berbagai komponen. Langkah terakhir dalam model klasik adalah melibatkan pemantauan dan evaluasi atas hasil keputusan. Untuk melakukan ini, harus dilakukan pengumpulan informasi dan membandingkannya dengan tujuan dan standar yang telah dibuat. Dalam melakukan evaluasi, informasi yang benar harus dapat teridentifikasi dengan baik. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mailia Rahmi. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Sari Rahmadani. Kepada Sari Rahmadani dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas materi tentang kelebihan dan kelemahan dari model klasik. Kelebihan dari model klasik adalah menunjukkan pendekatan rasional yang dapat diterapkan pada bisnis untuk mencapai keputusan dalam organisasi. Dengan demikian,
pengambilan keputusan klasik memiliki permasalahan jelas, tujuan yang jelas, orang yang terlibat menyetujui kriteria dan bobot, semua alternatif diketahui, semua konsekuensi dapat diantisipasi dengan baik, serta pengambilan keputusan bersifat rasional. Namun, model pengambilan keputusan klasik tidak memberikan penjelasan yang akurat tentang bagaimana orang bisa membuat keputusan. Selain itu, model ini sepenuhnya bergantung pada keakuratan data yang digunakan dan harus memerlukan input kualitatif untuk mendapatkan gambaran secara lengkap. Materi selanjutnya yaitu teori satisficing. 1. Hakikat teori satisficing. Model satisficing berarti pengambilan keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal, dengan tidak berusaha untuk mengejar seluruh alternatif untuk mengidentifikasi solusi tunggal untuk memaksimalkan pengembalian ekonomi. Manajer akan memilih solusi pertama yang muncul untuk memecahkan masalah, bahkan jika solusi yang lebih baik diperkirakan akan ada kemudian. Dalam penggunaan model satisficing, tetap ada tempat bagi pertimbangan berbagai jenis alternatif yang mungkin ditempuh. Berbeda dengan model rasional atau optimasi, yang membandingkan berbagai alternatif untuk melihat kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dalam model satisficing, setiap alternatif dinilai tanpa terlalu memikirkan perbandingannya dengan alternatif-alternatif lain. Baik, sekian penyampaian materi dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Sari Rahmadani. Untuk materi selanjutnya yang akan saya bacakan sendiri. Materi selanjutnya yaitu langkah-langkah model pengambilan keputusan satisficing adalah sebagai berikut. Yang pertama, penetapan tujuan pengambilan keputusan berkaitan dengan adanya masalah tertentu. Yang kedua, menyederhanakan masalah. Yang ketiga, penetapan standar minimum dari serangkaian kriteria keputusan. Yang keempat, mengidentifikasi serangkaian alternatif yang dibatasi. Yang kelima, menganalisis dan membandingkan setiap alternatif apakah memenuhi kendala lebih besar atau sama dengan standar minimum dari serangkaian keputusan. Yang keenam, apakah alternatif yang memenuhi syarat itu ada? Jika ya, pilih salah satu alternatif yang dianggap terbaik. Jika tidak, lakukan kembali pencarian alternatif seperti pada langkah kelima. Selanjutnya materi tentang kelebihan dan kelemahan dari model satisficing. Model satisficing ini dinilai lebih hemat waktu dan tenaga karena pengambilan keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal dengan tidak berusaha untuk mengejar seluruh alternatif untuk mengidentifikasi solusi tunggal. Tak hanya itu, pengambilan keputusan ini juga berusaha menyederhanakan masalah-masalah pelik sampai pada tingkat di mana dia siap untuk memahaminya. Sehingga pengambilan keputusan dengan model ini dinilai lebih efektif dan efisien dibandingkan dengan model klasik rasional. Namun, dengan tidak berusaha untuk mengejar seluruh alternatif untuk mengidentifikasi solusi, membuat hasil atau solusi yang dihasilkan kurang optimal. Karena, seperti penjelasan sebelumnya, pengambilan keputusan memilih alternatif solusi pertama yang memenuhi kriteria keputusan minimal. Artinya, jika sudah menemukan alternatif yang dinilai memenuhi kriteria minimalnya, maka tidak dilakukan lagi identifikasi pada alternatif lainnya. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kelompok kami. Jika ada salah dan janggal, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.